Biasakan setiap harinya seorang aktor itu sebelum dimulainya latihan, ya kalau kalian pengen cita-citanya pengen jadi seorang aktor dan aktris, ya lari berapa ratus meter lah dalam setiap harinya seperti itu. Setelah lari itu ada pelunturan tubuh. Ya. Pelunturan tubuh terlebih dahulu dari pergelangan kaki kiri, kaki kanan, naik ke lutut, digoyang-goyang ya. Lalu ke pinggulnya juga digoyang-goyang dengan hitungan-hitungan yang emang telah kalian tentukan, ke kanan dan ke kirinya ya. Lalu selanjutnya tangan, bahu, ini kepala sampai jadi untuk pelenturan dari kaki dulu sampai ke rambut seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan olah mimik ya, olah mimik wajah. Agar apa? Agar wajah kita lentur seperti itu. Bagaimana caranya? Ya dari segi mulut. Mulut seperti ini dulu ya. Tarik biar apa otot-otot ini yang kencang ini lentur. Buka mulutnya bahasa Sundanya mah cangkel ya, secangkel mungkin. Lidahnya keluarin sampai sehabisnya, sekuatnya. Seperti ini, mata, bulatan mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini harus dilakukan. Kalau akan terasa pegal kita. Nah, biarkan ini terasa pegal karena ini kalau sudah terbiasa kita tidak akan merasakan pegal. Karena dalam seorang aktor ini ketika berperan ada dialog, kita nggak mesti harus nyamperin ke sana dengan tatapan mata seperti ini sudah kena bahwasanya kita respon terhadap lawan main kita seperti itu. Coba kalau mata kita tidak terlatih ya, konsentrasian mata itu kan seorang aktor kalau matanya tidak konsentrasi nontonnya juga nggak enak. Dia itu kunci seorang aktor yang ketahuannya ya, yang bagus itu yang konsentrasi itu dari mata. Apakah matanya suka belanja di sini ke sana kemari gitu kan. Ke sana kemari, jangan seperti itu. Kok fokus ya seperti itu. Olah tubuh. Yang kedua, seorang aktor dan aktris dalam menu latihan itu suaranya harus dilatih. Olah vokal. Jadi olah vokal di sini, aktor di sini, Pak, apakah aktor itu harus memiliki suara yang bagus kayak penyanyi? Enggak juga harus seperti itu. Lah lalu tujuan olah vokal apa, Pak? Tujuan olah vokal di sini bukan berarti membuat suara kita jadi bagus kayak penyanyi-penyanyi, tetapi agar pita suara kita ketika mengeluarkan huruf, ketika kita berdialog itu bulat keluarnya jelas. Melontarkan a, i, u, e, o sampai ke belakang penonton paling belakang itu jelas. Sehingga penonton akan merasa nyaman. Tidak merasa terganggu karena kurangnya pendengaran yang diucapkan oleh seorang aktornya itu nggak jelas. Seperti itu. Ya. Kalau dia berteriak, teriakannya itu bulat. Kalau dia menangisnya itu histeris. Kalau dia diperankan menjadi seorang kakek-kakek, suaranya percis kayak kakek-kakek. Kalau kayak anak-anak ya, suaranya dia itu dirubah oleh sutradara misalkan keinginannya menjadi menggunakan suara yang besar. Kayak Kayak genderuwo seperti itu. Coba kalau kita tidak terlatih ini nanti kita akan batuk serak ya. Tenggorokan kita akan sakit. Tetapi dengan olah vokal melatih pita suara kita agar lentur terlatih sehingga apa yang kita utarakan, apa yang kita dialogkan di dalam panggung sampai terhadap penonton. Pesan yang ingin disampaikan terhadap penonton itu tidak terpotong karena tidak jelasnya
seorang aktor itu. Oke. Baik, sambil adzan tidak apa-apa ya, nanti kita sholatnya ketika sudah beres materi ini. Bukan berarti tidak menghargai ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Oke. Lalu apa saja Pak teknik dalam olah vokal seorang aktor? Ya, awas ya. Tadi olah vokal seorang aktor bukan tujuannya ingin memiliki suara yang bagus, tetapi agar dialog yang dia utarakan ketika bermain di dalam panggung pertunjukan itu sampai kepada penonton yang paling belakang. Artikulasinya jelas, R, L, A, I, jelas kata-kata yang dia utarakan, ya. Itu jelas penonton itu ketika mendengar seorang aktor berdialog, ya. Apa saja teknik-tekniknya? Yang jelas pernapasan ya. Pernapasan dalam seorang aktor dalam latihan olah suara, pernapasan. Yang pertama, pernapasan terlebih dahulu. Tarik napas, simpan di dalam perut, jangan di sini ya, simpannya perut, lalu keluarkan. Berulang kali seperti itu, lalu baru mengeluarkan suara. Yang dari yang paling rendah dulu, jangan langsung yang paling tinggi. Ya. Sampai habis napas. Tarik napas lagi. Yang lainnya, lalu tingkatkan lagi. Lalu lagi tingkatkan sampai yang paling keras. Ya. Nah, kalau sudah terulang-ulang seperti itu, temponya tingkatkan. A, I, U, E, O. Terus dari yang rendah sampai yang tinggi. Bila perlu, sambil jalan pun juga, ya. Kita seperti itu, lakukan. Lalu teknik yang bagusnya itu sambil breh, ya. Sambil breh seperti ini, lalu kita melakukan olah vokal. Akan terasa. Lalu kepala di bawah, kaki di atas sambil melakukan olah vokal. Itu teknik olah vokal seorang aktor seperti itu. Ya. Kita lanjutkan teknik selanjutnya dalam latihan kita ingin menjadi seorang aktor yang hebat, yang tangguh, yang harus dikonsumsi oleh seorang aktor. Yang ketiga itu adalah olah sukma. Pak, bagaimana sih olah sukma? Dari segi namanya kok seram ya, olah sukma. Sukma itu yang bagaimana ya? Olah sukma di sini ya olah jiwa. Karena kan seorang aktor di sini memerankan orang lain. Dia itu bukan memerankan karakter dirinya sendiri di dalam panggung, tetapi karakter orang lain. Secara otomatis di sini seorang aktor harus mampu mengambil karakter orang lain. Itu memasukkan ke dalam jiwa kita. Nah, artinya kalau jiwa kita tidak terlatih seperti itu, tidak akan bisa. Ketika masuk nih, konsentrasi hilang lagi, konsentrasi hilang lagi. Akan terjadi seperti itu. Makanya seorang aktor dan seorang aktris itu harus sering mengkonsumsi dalam latihan itu olah sukma. Penjiwaan. Ya. Seperti apa latihannya? Banyak ya. Sebenarnya teknik-teknik latihan tadi olah tubuh silahkan dikembangkan nanti ya. Teknik latihannya seperti apa? Kalau dirinci itu akan sangat banyak sekali ya. Lalu olah suara, olah vokalnya juga sama. Ya, kalau kita rinci akan sama. Banyak teknik-teknik yang emang bisa ini vokal kita. Terus olah sukma. Olah sukma secara tekniknya konsentrasi, ya, penginderaan, kepekaan, imajinasi, ruang. Kita teknik konsentrasi. Contoh begini, ketika mata kita melihat ya pada suatu wilayah, suatu tempat, benda yang ada di tempat itu semuanya kita akan lihat.
Nah, dengan latihan teknik konsentrasi di sini, instruktur atau pelatih atau sutradara menyuruh lihat barang yang berwarna hitam misalkan. Jadi kita konsentrasi kita itu fokus pada yang hitam saja. Kalau itu sudah terlatih, barang yang lain, benda yang lain tidak akan terlihat oleh kita. Semuanya hitam. Nah itu konsentrasi. Penginderaan di sini maksudnya kemampuan peralatan tubuh dalam merespon atau bereaksi terhadap berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan panca indera. Kepekaan panca indera seperti ini. Contoh begini. Ketika ada lawan main masuk, ketika kita di rumah aja ada yang masuk, kita akan peka enggak? Apakah ada di kamar aja biasa aja nggak ditemuin? Kan nggak seperti itu. Nah di dalam panggung pun juga ya kita harus respon, peka. Semua yang berhubungan dengan panca indera kita, mata, hidung, telinga, tangan. Ketika ada yang berbisik-bisik kita harus walaupun berbisik-bisik ya kita harus respon. Makanya latihan pendengaran sampai ke suara yang paling kecil itu harus dikedengaran oleh kita. Yang paling bising, fokus seperti itu. Ya. Selanjutnya, kepekaan sukma peka. Ketika kita lagi berdialog dalam sebuah naskahnya, kita lagi berdialog itu yang tempo nada bicaranya tinggi, tiba-tiba langsung di sana melamun, sedih, itu gimana kalau jiwa kita tidak terlatih? Kalau dicontohkan, kamu itu dari mana kemana saja kamu, lagi memarahi anaknya, tiba-tiba berhenti, dia ingat, wah itu anak saya banyak melakukan kesalahan. Tiba-tiba dia harus bersedih, menangis. Kalau jiwanya tidak peka, sukmanya tidak peka, akan susah peralihan karakter dari tadinya temperamen itu tiba-tiba menjadi sedih, akan susah, tidak akan kena, ada benang merah yang terputus seperti itu. Itu olah sukma. Berimajinasi, khayalan, ya. Latihannya berkhayal. Terus berkhayal, makanya seniman itu banyak ya, imajinasinya itu bagus, khayalannya itu kuat. Apalagi pelukis coba. Dia itu bisa melukis alam mana gitu, yang belum pernah dia lihat. Padahal mungkin itu ada, wilayah itu ada. Atau binatang itu ada yang seperti itu. Tetapi dia itu tidak pernah melihat, tapi karena imajinasinya yang melihat, dia bisa melakukannya. Itu imajinasinya yang kuat. Seorang aktor pun juga sama. Imajinasinya yang kuat. Ya, jadi saya ulangi lagi, seorang aktor, aktris harus mengkonsumsi 3 vitamin. Yang pertama vitamin olah tubuh, yang kedua vitamin olah vokal, yang ketiga vitamin olah sukma. Tubuh seorang aktor harus bisa menjadi sebuah kayak tanah liat yang bisa dibentuk apa saja. Dia ketika dikasih peran A itu bisa jadi, peran B bisa jadi, peran C bisa jadi. Sutradara menginginkan tubuh kita ini dalam panggung ini dari mulai masuk panggung sampai beres pertunjukan harus bungkuk kayak gini. Kita harus bisa. Dan pasca main kita tidak merasakan apa-apa. Itulah yang disebut dengan tubuh yang bagus seorang aktor. Olah vokal. Vokalnya itu suaranya yang dia keluarkan, dialognya jelas sampai ke belakang. Artikulasi, tekanan, tempo. Karena kan beda ketika berbicara di panggung itu beda dengan berbicara sehari-hari. Kan bermain acting itu memindahkan dunia nyata ke dalam panggung. Ya. Ketika kita berdialog di panggung itu beda auranya. Tidak akan bisa sama kalau tidak ada proses. Tekanan, menekan, intonasi, diksi, penekanan. Contoh begini penekanan. Ibu pergi ke warung. Nah kalimat itu yang mau ditekan itu yang mana? Apakah ibunya? Apakah perginya? Apakah ke warungnya?
Karena kan dalam pengucapan itu beda makna nantinya. Makanya seorang aktor itu harus hati-hati dalam melakukan pemilihan mana yang harus ditekan, ya. Apakah ibu? Kalau ibu berarti kan ibu pergi ke warung. Berarti selain ibu tidak pergi ke warung, diam di rumah bapaknya. Ibu pergi ke warung. Perginya berarti ibu teh bukan di rumah tetapi pergi. Ya, pergi. Ibu pergi ke warung. Berarti hanya ke warung, bukan ke selain warung, seperti itu. Nah, penekanan itu kalau tidak adanya latihan itu akan susah. Oke, seperti itu untuk latihan teknik dasar menjadi seorang aktor dan aktris. Kalian harus mengkonsumsi vitamin, 3 vitamin. Yang pertama, vitamin olah tubuh. Yang kedua, vitamin olah vokal. Yang ketiga, vitamin olah sukma, olah jiwa. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, ke teknik teknik dalam penulisan naskah teater. Ya, sekian saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya umumnya bagi semua yang membutuhkan ilmu mengenai teater. Karena teater ini bagian dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi walaupun sedikit peminatnya, ya, sedikit peminatnya, tapi teater ini bagian dari ilmu pengetahuan. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.